Gimana jauh baik. Ya, kabar Ibu bagaimana? Maaf mengganggu waktunya karena ada beberapa hal terkait kegiatan keluarga saya di Pondok Rabu, yaitu di mana kami harus menyampaikan beberapa program pengelolaan yang sumber daya yang memanfaatkan aset sekolah. Saya di sini ingin berkomunikasi dengan Ibu mengenai program saya. Saya harapkan ada mungkin sedikit masukan dari Ibu atau sarannya dari Ibu mengenai program saya. Baik Bu, melihat dari aset yang kita miliki di sekolah, kita mengalami mungkin sedikit kurang dalam motivasi belajarnya. Untuk saya melakukan sebuah program yang namanya Batik, itu belajar asik dengan teknologi, inovasi dan kreatif. Jadi kita mau mengasahkan kemampuan belajar anak dengan memanfaatkan teknologi, inovasi dan hasilnya adalah yang saya sampaikan. Dan untuk pelaksanaan programnya Bu, saya gambarkan itu adalah saya ingin belajar anak kita mayoritas sudah menggunakan smartphone gawai selama proses pembelajaran. Jadi harapannya saya adalah kita dalam pembelajaran tapi menggunakan inovasi dari teknologi. Contohnya saya ingin pembelajaran yang sifatnya tuntas dalam 1 hari. Kalau saya melaksanakan asesmen penilaiannya langsung 1 hari itu saya langsung melaksanakan refleksinya langsung selesai Bu. Jadi setiap pembelajaran saya melaksanakan refleksi langsung tuntas pembelajarannya sehari juga. Jadi anak sudah tahu ini saya sudah mencapai kemampuannya atau belum. Mereka dapat itu langsung. Dan karena ini punya Bu, saya ingin mengajak anak ini menggunakan inovasi. Itu ada waktu yang menyenangkan. Jadi pembelajaran itu saya ingin mengajak anak dulu menarik minatnya dulu terhadap pembelajaran, lalu baru bisa mengasah kemampuannya nanti mengikuti. Itu yang saya dapat dulu. Ini untuk kelas berapa ya? Yang pertama itu adalah kelas 10. Karena mungkin mereka ini dalam fase belum mengenal apa itu mata pelajaran. Saya mau mengenal mereka bagaimana. Pikir bagus sekali ya. Bisa dilakukan. Tadi mendengar batik ya. Jadi anak-anak menggunakan gawai di situ, ada teknologi di situ, ada inovasi di situ, dan ada kreativitas ya. Jadi itu seperti apa Bu? Rupanya jelasnya. Oke, untuk bagian inovasi dan kreativitas Bu, saya ini merancang bagaimana anak ini yang sudah menggunakan teknologi tadi nanti akan menghasilkan produk berupa mereka bisa mengikuti lomba karya ilmiah. Nah, di situ akan mengasah lagi kemampuan inovasi dan kreativitas anak. Jadi dalam program itu saya ingin merancang anak ini sudah bisa teknologi, hasilnya dalam bentuk inovasi dan kreativitas. Mengikuti lomba ilmiah kita boleh, ikut lomba riset ilmiah juga, penelitian ilmiah yang bisa juga boleh. Itu adalah saya. Harapannya nanti kalau kita lihat progresnya seperti apa, kita juga bisa tularkan ya kepada lain. Terima kasih atas dukungan doa dan saran selama proses program belajar Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru. Selamat siang Ibu Fatma. Ya, terima kasih loh Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Ada beberapa hal yang mau saya diskusikan dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, Bu. Ini terkait dengan program pendidikan guru penggerak yang saya jalani sekarang. Dalam salah satu program itu Pak dan Ibu, ada judulnya adalah program yang berdampak positif terhadap murid. Jadi dalam kegiatan ini saya diminta untuk membuat sebuah program yang berpihak kepada murid. Jadi berdasarkan latar belakangnya itu adalah saya melihat kita masih di sekolah itu motivasi belajarnya cukup rendah. Sementara yang positifnya atau menjadi asetnya bagi saya itu adalah anak menggunakan teknologinya cukup aktif. Jadi untuk itu Bapak Ibu, saya mengangkat sebuah program yaitu dengan namanya judulnya Batik.
Itu dengan kepanjangannya belajar asik dengan teknologi. Saya ingin memanfaatkan teknologi, kemudian untuk menghasilkan inovasi dan mengasah kreativitas anak. Jadi saya namakannya dengan program basic. Jadi Bapak Ibu, untuk menjalankan program ini Bapak Ibu, saya membutuhkan mungkin sedikit masukan dari Bapak Ibu untuk demi kelancaran program saya ini. Ya Bu Fatma, menurut saya apa yang Ibu sampaikan tawarkan program tersebut itu menurut saya sangat baik dan saya sangat mendukung terhadap program yang Ibu tawarkan itu. Seperti kita ketahui bersama ya, di anak-anak kita ini kan gempuran-gempuran teknologi itu sangat besar gitu kan. Keseharian mereka tentu tidak akan meninggalkan teknologi itu. Jadi tidak mungkin nih, misalnya nih anak kita ini kan kalau kita ketahui di sekolah tuh kan sering banyak bermain game online dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita suruh tinggalkan itu mungkin sulit gitu kan. Jadi adalah kalanya kita alihkan itu dengan memanfaatkan teknologi itu untuk pembelajaran ya Bu ya. Mungkin Ibu nanti bisa lah memanfaatkan juga, masukan dari saya Bu ya, memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang mendukung di pembelajaran Ibu. Aplikasi-aplikasi itu nanti bisa mendukung pelajaran Ibu, kemudian nanti pembelajaran itu pun jadi asik dan menyenangkan. Usulan saya Bu, ini saya sangat mendukung dengan program Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih loh Pak Andi. Kemudian Bapak Ibu, ini sebenarnya bukan hanya program saya sendiri. Saya berharap sebenarnya program ini berjalan untuk kita sebagai guru, karena kita tidak bisa lagi mengikuti metode ceramah yang hanya itu saja. Kita harus berupaya bagaimana mengkolaborasi teknologi dalam metode pembelajaran, biar anak juga bisa mengimbangi. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang bisa memberikan masukan. Kalau saya sih sebenarnya lebih tepatnya itu bertanya ya Bu ya, ya supaya boleh. Karena ini kan programnya supaya belajar asik dan menyenangkan. Ini kira-kira ada kelompok kecil tertentu atau memang menyeluruh Ibu ratakan dari kelas 10 sampai 12 gitu? Kalau untuk program ini target besarnya saya sebenarnya adalah mulai dari gurunya sendiri, tapi untuk itu saya harus mulai dari skala kecil itu dalam kelompok kelas. Mengenalkan ke anak itu aplikasi-aplikasi teknologi kayak permainan kuisis, kemudian ada game yang berbasis refleksi yang berbasis game, dan kejadian itu kita refleksi itu hanya 1 hari itu saja. Jadi kegiatan pembelajaran habis di hari itu saja. Pakai refleksi, pakai kuisis tadi. Nah, seperti itu. Jadi tidak menitipkan PR untuk anak lagi. Jadi beban tujuan pembelajaran terselesaikan di hari itu saja. Jadi anak pun tidak ada beban, teknologi tersampaikan, anak juga lebih inovasi. Kemudian karena di situ ada inovasi Bapak Ibu, saya berharap nantinya itu ketika sudah sampai di T itu munculnya inovasi. Kan anak sudah bisa teknologi nih, jadi nanti akan akan berbuah inovasi dan kreativitas. Bisa nanti kita mengajak anak ini ikut dalam penelitian ilmiah seperti itu. Tadi tujuan akhir saya. Oke, mungkin itu Bu. Kalau sudah seperti ini kan jelas ya Bu ya, berarti kalau dilihat dari langkah selanjutnya itu memang saya sangat mendukung lah, karena akan ada produk dan juga nanti bisa kita ada berarti bibit-bibit kita ajak untuk ajang lomba untuk hari ilmiah remaja dan sebagainya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Fatimah atas masukannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang menanggapi? Kalau dari Dinda ya Bu, sebenarnya kami dari tim kurikulum itu sangat mensupport sekali ya, apalagi sangat berbahagia gitu jika rekan-rekan guru memang kreatif dalam membuat sebuah pembelajaran gitu, sehingga pembelajaran tersebut menyenangkan gitu ya. Apalagi yang disampaikan oleh Bu Fatma tadi itu artinya pembelajaran itu sesuai dengan kodrat zaman, sesuai dengan kodrat alam ya, sesuai dengan perkembangan siswa juga. Itu kami sangat mendukung positif sekali, karena memang di bagian kurikulum kita sangat gencar untuk supaya guru-guru melakukan perubahan gitu ya, inovasi dalam pembelajarannya. Nah, cuman gini Bu, masukan aja nih Bu kepada Bu gitu kan, mungkin sebagai bahan pertimbangan lebih tepatnya. Karena kebetulan lokasi kita ini agak ini ya Bu ya, maksudnya jauh dari perkotaan yang efeknya itu adalah ke sinyal mungkin. Mudah-mudahan nanti harapan saya Ibu mampu meminimalisir kalau nanti ada gangguan sinyal apa segala macam. Jadi program itu tetap jalan, kira-kira nanti solusinya seperti apa. Mungkin nanti Bu Fatma bisa gini juga, saya melihat ada beberapa fitur-fitur dari
berbagai aplikasi ya Bu yang bisa offline Bu, jadi Oh. nggak harus pakai sinyal, artinya nggak harus pakai Online. gitu. Sehingga itu lebih ini juga kan Bu untuk daerah-daerah seperti ini. Organisir lah ya. Iya. Iya. Ada tuh misalnya kayak rumah belajar yang pakai gitu kan, yang Iya. portal dari Kemendikbud apa gitu kan, laboratorium maya apa segala macam. Nah itu salah satunya nih contohnya nih, laboratorium maya misalnya. Nah itu kan artinya bisa diakses secara offline tuh. Jadi pembelajaran bukan atau berjalan asik walaupun ada gangguan sinyal misalnya. Oke, terima kasih loh Ibu masukannya. Memang agak terpikir karena kondisi sekolah kita ya sering terkendala jaringan. Mungkin itu jadi perbaikan untuk program saya. Oke, terima kasih. Dari Ibu. Sedikit tambahan Bu ya, luar biasa sekali atas program yang akan Ibu jalankan. Nah mengingat karena tadi konteksnya itu bidang teknologi ya kan Bu, tadi kan saya dengar juga tadi percakapannya kalau online itu kita memang kadang terkendala di jaringan ya kan, tapi kan nggak menutup kemungkinan juga nih kalau kita juga bisa menggunakan secara online. Nah mungkin kalau dari segi offline-nya, sepengetahuan saya kita juga bisa menggunakan quizzes kan, itu tadi menggunakan quizzes Iya. ya kan. Nah quizzesnya ini kita mode offline kan Bu, dengan menggunakan paper. Mode kertas. Ya, jadi kan siswa pun juga meminimalisir misalnya nggak ada jaringan atau gimana, jadi kan si gurunya bisa dengan mode kertas tersebut. Iya. Oke. Kemudian juga selain quizzes kan bisa juga alternatif platform lain ya Bu ya, Iya. bisa Kahoot atau Mentimeter atau bahkan yang lebih yang lebih up to date seperti itu Bu. Oke. Berarti saya coba nanti untuk menambah masukan dari Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk menjalankan program ini saya tetap membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu guru semua untuk memonitoring ataupun mengevaluasi demi kebaikan kita bersama. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan siswa SMA Negeri 10 Mandau. Silakan Nur Aini perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari SMA 10 Mandau. Saya kelas 11-3. Oke. Kan nama saya Arif Gunawan, saya dari kelas 10-2. Nama saya Mariska Ita Tridiani. Saya dari kelas 11-3. Perkenalkan, nama saya Grace Bima Barukombing. Saya siswa SMA N 10 Mandau yang duduk di kelas 10. Oke. Arif, maaf Ibu mengganggu waktunya. Di sini Ibu ingin melakukan diskusi bersama Arif terkait pembelajaran kita di sekolah. Menurut Arif, pembelajaran yang asik itu yang bagaimana? Menurut saya pelajaran yang paling asik itu yang lebih banyak prakteknya. Praktik yang Arif maksudkan itu praktik yang bagaimana? Yang biasanya seperti ada dalam pelajaran PJO kayak gitu. Oke, Arif suka pelajaran yang ada praktikumnya gitu. Menurut saya sih Bu, belajar sambil kuis Bu. Soalnya kan kalau belajar sambil kuis itu tidak terlalu ke materi Bu. Oke, jadi kuisnya itu kuis yang bagaimana yang kamu maksudkan? Kuis langsung kah atau kuis menggunakan teknologi kah atau kuis pakai HP kah? Kuis pakai HP Bu. Oh, kuisnya pakai HP. Soalnya kan kalau pakai HP itu Bu banyak gambar-gambar gitu. Oke, berarti kamu mengatakan kalau pakai HP gambarnya lebih jelas. Iya. Gitu. Oke. Kalau pakai buku kan Bu full sama tulisan gitu. Jadi Oh. bikin pusing. Oh. Saya pelajaran yang asik itu saat guru memberikan waktu untuk istirahat setelah belajar. Misalnya waktu istirahat 5 menit, baru kalau kuis boleh pakai HP. Oke, berarti Nur Aini menginginkan ada jeda di antara durasi pembelajaran kayak gitu. Iya Bu. Oke, kemudian Nur Aini juga menginginkan pembelajaran itu yang pakai HP. Kenapa Nur Aini pengen kalau kuis itu pakai HP? Kenapa nggak mau yang pakai nulis-nulis gitu aja? Kayak seru aja Bu. Kayak, kamu setuju nggak kalau guru itu menerapkan pembelajaran itu berbasis teknologi? Setuju. Kenapa setuju? Lebih enak Bu daripada pakai buku paket. Lebih enak pakai teknologi. Lebih enak lebih pakai TV. Jadi kamu lebih nangkap materinya karena di situ ada tampilan layar gambar dan jauh lebih menarik kalau dibanding kertas kosong gitu aja. Bagus lah Bu. Kenapa bagus? Ya karena kalau misalnya kita bisa menggunakan teknologi, ya mungkin ada sedikit kemudahan lah Bu. Kemudahannya dalam bentuk apa kalau bagi Arif? Nah, dalam mengerjakan sebuah tugas gitu. Kan kalau dalam teknologi ini kan kita bisa mencari sebuah informasi dari internet gitu.
Oke, jadi apakah Arif termasuk orang yang setuju sekolah kita menggunakan pembelajaran yang berbasis teknologi? Kalau menurut saya setuju. Kalau soal kayak gitu Bu, lumayan lah Bu, karena kan lebih suka yang ngeliat dia kayak gitu daripada yang menjelaskan. Oh, setuju. Jadi kalau menurut lo ini kendalanya nanti apa? Kalau kita menggunakan pembelajaran berbasis teknologi di sekolah? Kadang ada yang nggak ada paket. Jaringan, kendalanya di paket sama jaringan. Ada sih Bu. Apa? Jaringan. Kalau pakai HP doang gitu Bu, kayak agak susah gitu Bu. Jaringannya? Iya. Jaringannya. Jaringannya aja. Selain itu oke sekali. Ya Bu. Arif akan mendukung program itu. Ya. Oke, terima kasih Arif atas waktunya. Grace itu senang nggak kalau sekolah kita berbasis teknologi? Senang lah Bu. Oke, terima kasih ya Grace atas waktunya. Semoga pembelajarannya menyenangkan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.